Uham Hong-sik, lahir tanggal 6 Oktober tahun 1986, dikenal secara profesional sebagai Yo Ah-in, adalah aktor Korea Selatan, direktur kreatif, dan galeri. Ia dikenal karena memainkan spektrum peran yang beragam baik di televisi maupun film, di mana ia sering memerankan karakter dinamis yang menunjukkan pertumbuhan pribadi yang signifikan. Dia adalah penerima berbagai penghargaan termasuk penghargaan film Asia, penghargaan Cheval Noir Festival Film Internasional Fantasia, 2 penghargaan film Blue Dragon dan 2 penghargaan seni Baeksang. Dia terkenal karena peran utamanya dalam film Dewasa Puns, 2011, melodrama Secret Affair, 2014, blockbuster aksi veteran, 2015, drama periode The Throne, 2015. Serial televisi sejarah Six Flying Dragons, tahun 2015 sampai tahun 2016, drama misteri thriller psikologis Burning, 2018, film zombie Tagar Alive, 2020, film drama kriminal indie Voice of Silence, 2020, dan serial fantasi gelap Hellbound, 2021. Untuk perannya sebagai Lee Jong-soo di Burning, Yo menerima pujian kritis internasional, termasuk terpilih untuk fitur The Best Actors of 2018, The New York Times menjadikannya satu-satunya orang Asia yang masuk dalam daftar. Dan aktor Korea pertama untuk melakukannya, disutradarai oleh auteur Korea Selatan yang terkenal Lee Chang-dong. Film ini juga mendapat pujian universal, bersaing untuk Palme d'Or di Festival Film Cannes 2018, dan menjadi film Korea pertama yang masuk ke daftar 9 film terbaik. Film berbahasa asing di Academy Award ke-91. Selain karya filmnya, Yo terlibat dalam aktivisme sosial dan artistik. Ia juga dikenal karena pandangannya yang bermuatan politik dan sosial di akun media sosialnya. Pada tahun 2016, ia menduduki peringkat kedua dalam daftar Forbes Korea Power Celebrity. Yo Ah-in, yang bernama asli Uham Hong-sik, lahir di Daegu di Tenggara Korea Selatan, anak bungsu dari 3 bersaudara. Pada tahun pertama di SMA Seni Gyeongbuk, jurusan seni rupa, Yo Ah-in, yang bernama asli Uham Hong-sik, lahir di Daegu di Tenggara Korea Selatan, anak bungsu dari 3 bersaudara. Di tahun pertama di Sekolah Menengah Seni Gyeongbuk, jurusan seni rupa, Yo ditemukan oleh agen casting di jalanan depan sekolah. Dia pergi ke Seoul sendirian dan mulai hidup mandiri, yang menurutnya berkembang menjadi aset pribadi. Dia terdaftar di Sekolah Menengah Seni Seoul, tetapi segera putus sekolah untuk melanjutkan aktivitas siarannya. Yo kemudian masuk Universitas Dankuk dan Universitas Konkuk, setelah menyelesaikan GED untuk sertifikasi SMA. Sebelum debut, ia pernah dibina untuk menjadi idola K-pop dan dilatih untuk menyanyi. Menggunakan nama panggung Yo Ah-in, ia memulai debutnya di sebuah iklan TV pada tahun 2003. Manajemen pertamanya ingin membuatkan nama panggung yang menarik baginya yang sesuai dengan image idola karena nama Uham Hong-sik dianggap terlalu berat dan tua kuno. Dia kemudian memilih Yo Ah-in. Ah-in diambil dari kata Jerman yang berarti satu. Yo kemudian berperan dalam serial remaja Sharp setelah mengikuti audisi, memainkan peran sebagai siswa teladan jurusan melukis. Setelah serial tersebut ditayangkan, Yo mendapatkan popularitas dan berperan dalam drama percintaan April Kiss dan drama Satu Babak Si Eng dan Suha. Yo juga tampil di berbagai iklan termasuk seragam sekolah dan pakaian remaja. Namun, setelah itu, Yo berhenti dari dunia akting dan menghilang dari sorotan. Menurut Yo, ia menjadi seorang aktor tanpa pengetahuan sebelumnya tentang industri akting dan hiburan. Pada awalnya, dia senang dengan penghargaan dan popularitas profesinya, tetapi kemudian menjadi bingung apakah itu yang benar-benar dia inginkan dalam hidup atau tidak. Yo merasa perlu jeda untuk merenungkan apa yang dia inginkan untuk dirinya sendiri alih-alih melayani orang lain. Dan jalan seperti apa sebagai aktor yang ingin dia ambil di masa depan. Setelah meluangkan waktu untuk introspeksi, dia menemukan hasratnya untuk akting yang serius. Yo mengenang awal karirnya. Selama Sharp, saya tidak tahu apa yang terjadi pada saya, dan saya tidak tahu bagaimana menghadapinya. Jadi popularitasnya tidak terasa seperti milik saya. Sekarang, saya bisa mengatasinya dengan lebih baik. Setelah Sharp, saya ingat berpikir bahwa saya tidak boleh goyah dan ambruk dalam situasi yang mendorong saya. Dan bahwa saya harus mengambil langkah maju dan menunggu dengan tegas. Melanjutkan karir aktingnya, Yo membintangi film indie beranggaran rendah Boys of Tomorrow.
mengambil alih peran seorang pemuda Jongdae, yang membawa luka psikologis dari kecelakaan masa kecil yang traumatis. Film ini tayang perdana di Festival Film Internasional Busan pada bulan Oktober tahun 2006, dan berkompetisi untuk Golden Leopard di Festival Film Internasional Locarno 2007. Dia mengatakan tentang arti dari film pertamanya, "Jika saya telah menggambarkan karir aktor, film ini harus berada dalam gambar itu." Sutradara Noh Dong-seo bertemu Yo ketika dia tidak dapat mengambil keputusan meskipun dia telah bertemu dengan beberapa aktor yang tertarik dengan peran Jongdae. Noh memutuskan untuk memilih Yo dalam waktu 5 menit setelah bertemu dengannya. Mengatakan, "Saya tidak bisa melupakan 5 menit pertama saya bertemu Yo di audisi. Ketika saya bertanya kepada aktor lain tentang karakter Jongdae, mereka biasanya menjawab, saya pikir dia akan memakai sesuatu. Memiliki gaya rambut dan semacam kepribadian. Tapi dia menatap keluar jendela untuk waktu yang lama, dan tiba-tiba mengucapkan satu kata seolah-olah dia sedikit tersedak, menyedihkan. Pada saat itu, saya berpikir, Jongdae adalah dia." Selama siaran pers film tersebut, Noh berkata, berlawanan dengan ketampanannya yang terlihat, dia dipenuhi dengan energi yang luar biasa. "Ketika saya mendengar kata, muda, saya memikirkan Yo Ah-in. Karakter utama sebenarnya dari film ini, menurut saya, adalah bukan Jongdae tapi Yo Ah-in." Noh juga mengingat audisi Yo dalam sebuah wawancara, mengatakan, "Saya jatuh cinta pada Yo Ah-in pada pandangan pertama. Tentu saja, dia juga memiliki ketampanan, tapi dia memiliki perasaan yang sangat berbeda dari aktor lain yang saya temui selama casting. Yo Ah-in gugup saat bertemu denganku. Sebelum identitasnya sebagai aktor, dia memiliki 20 tahun dari dirinya yang alami sebagai Yo Ah-in. Peran Yo sebagai anak laki-laki yang mencari senjata untuk melarikan diri dari kenyataan yang membuat frustrasi mendapat ulasan positif, dan dia memenangkan penghargaan aktor pendatang baru terbaik di Busan Film Critics Award. Yo kemudian membintangi film komedi hitam Jong Yun Chol Skeletons in the Closet, memainkan peran sebagai anak laki-laki eksentrik yang percaya bahwa dia adalah seorang raja dalam inkarnasi sebelumnya. Yo dinominasikan di Blue Dragon Film Award. Pada tahun 2008, Yo membintangi drama sejarah Strongest Chilwoo, berperan sebagai pembunuh kejam namun kesepian yang diadopsi oleh seorang bangsawan. Dia mendapat pengakuan dari para kritikus dan pemirsa atas penampilannya, meskipun itu adalah drama sejarah pertama baginya. Dia juga ditampilkan dalam film drama komedi Min Kyu-dong Antik, diadaptasi dari manga Antik Bakery karya Yoshinaga Fumi. Untuk perannya sebagai calon pembuat kue dan mantan petinju, Yo mengambil kelas tinju dan membuat kue. Min dengan sengaja memberi Yo garis panjang dalam film, mengatakan bahwa Yo sudah tahu persis bagaimana berakting dengan ritme. Tidak peduli berapa lama dialognya, hanya satu kalimat yang bisa memberitahumu betapa bagus ritmenya. Dan, kebanyakan aktor pemula menunggu giliran mereka dalam naskah dan kemudian menjadi sangat gugup, sehingga mereka mengacaukan baris pertama mereka dan yang lainnya benar-benar berantakan, tapi Yo dalam menyelesaikannya dalam satu pukulan pisau. Itu sebabnya saya sengaja memberinya garis panjang. Dia adalah seorang aktor yang bakatnya paling terlihat dalam pengambilan gambar yang panjang dan penuh. Yo menerima penghargaan aktor pendatang baru terbaik di Directors Choice Award dan muncul sebagai salah satu aktor paling menjanjikan di industri film Korea. Pada tahun 2009, dia berperan dalam film percintaan, drama Hae-Huchan Mari, sebagai asisten kurang ajar yang bekerja di kantor arsitektur, menggambarkan sisi cerah seseorang di usia 20-an. Dia selanjutnya membintangi film Sky and Ocean sebagai pengantar pizza yang berusaha mencari nafkah sendiri. Yo di Festival Film Internasional Busan pada bulan Oktober tahun 2013, ketenaran Yo muncul pada tahun 2010. Ketika ia berakting dalam drama periode fusi Sung Kyun Kwan Skandal, yang diadaptasi dari sebuah buku dengan judul yang sama. Yo menjadi terkenal karena popularitas drama tersebut. Peran seorang pria tak terduga yang moonlight untuk mengungkapkan korupsi bangsawan kaya. Popularitas Yo kemudian disebut sebagai Geol-oh Alye, demam Geol-oh, diciptakan setelah nama karakternya. Penulis naskah drama Kim Kata-tae Hei dalam dirinya wawancara, karakter paling memesona dalam buku ini adalah Geol-oh, tetapi saya rasa saya tidak cocok untuk menggambarkan karakter laki-laki yang mentah dan kasar seperti itu. Begitulah Geol-oh, saya lebih sensitif dan kurang kata-kata dibandingkan dengan karakter lain.
Ini dikombinasikan dengan interpretasi tambahan dari aktor Yoo Ah-in yang kebetulan adalah aktor yang sangat sentimental. Geol-oh dalam drama menjadi seseorang yang sama sekali berbeda dari cerita aslinya. Pada tahun 2011, ia memainkan peran utama remaja birasial dalam film Dewasa Pukulan, sebuah hit kritis dan komersial. Film tersebut tayang perdana di Festival Film Internasional Busan 2011. Dan berkompetisi untuk Crystal Bear di Festival Film Internasional Berlin. Rekan mainnya, aktor veteran Kim Yoon Seok memujinya bahwa, dalam 10 tahun ke depan, dia akan menjadi salah satu nama terbesar di perfilman Korea. Yoo dinominasikan di Buil Film Award, nominasi pertamanya untuk kategori aktor terbaik. Tahun berikutnya, Yoo membintangi drama Fashion King, mengambil alih peran sebagai pengusaha mode yang mandiri tetapi terobsesi dengan kesuksesan. Drama ini menggambarkan cinta dan kesuksesan anak muda, tetapi kurang diterima karena narasinya yang lemah dan akhir yang kontroversial. Tetap saja, dia menggambarkan bergabungnya dengan proyek tersebut sebagai langkah yang penuh petualangan dan memuaskan karena dia mampu memainkan karakter dengan hasrat duniawi. Berperan sebagai Raja Sukjong dalam drama periode 2013 yang Okejung, Living by Love, seorang revisionis, mengambil selir kerajaan terkenal Yang Huibin. Yoo menyebut peran itu sebagai salah satu tantangan terbesar dalam karirnya dan dia mendapatkan ulasan pers yang baik untuk perannya sebagai Sukjong yang dewasa, karismatik, dan serbaguna. Dia kemudian memainkan karakter tituler dalam film Tough as Iron, tentang seorang pekerja dermaga Busan yang merawat ibunya yang menderita demensia dan penyakit ginjal. Yoo dan Tough sebagai lawan main Iron. Jung Yumi kemudian berkolaborasi lagi sebagai pengisi suara dalam film animasi The Satellite Girl and Milk Cow. Yoo pada pemutaran acara penggemar Like for Likes pada Februari tahun 2016. Pada tahun 2014, Yoo tampil sebagai peran pendukung. Yang unik dalam Thread of List karya Lee Han, ini adalah adaptasi film kedua Lee dari novel Kim Ri-eo Ryong setelah Bones. Ini diikuti oleh peran utama dalam melodrama kabel Secret Affair, Secret Love Affair, di mana Yoo memainkan piano ajaib yang jatuh cinta dengan gurunya yang sudah menikah dan jauh lebih tua. Untuk mempersiapkan perannya, Yoo berlatih piano dan mendengarkan musik klasik. Drama ini menempati slot peringkat nomor 1 selama penayangannya dan menjadi drama kabel umum dengan rating tertinggi tahun ini. Karena popularitasnya, Yoo dijuluki sebagai Kup Min Yonha 6, pacar muda bangsa. Yoo mengumpulkan ulasan pers yang baik untuk penggambarannya yang lembut, 3 dimensi, dan penuh gairah sebagai seorang pianis jenius. 10 Asia memuji, Secret Affair adalah titik balik Yoo Ah-in dalam berakting. Dia membuat perselingkuhannya terlihat begitu menarik dan konkret. Dia membuat penonton bersimpati pada cinta terlarangnya dan mengikuti perjalanannya sampai semua kacau. Dan, adegan konserto pianonya akan menjadi pembicaraan di kota untuk waktu yang lama dan layak untuk diingat. Pada 2015, Yoo membintangi 2 film terlaris. Dia berperan sebagai jutawan muda amodal yang berhadapan dengan seorang detektif dalam film thriller, komedi kriminal Ryo Seung-wan veteran dengan Hwan Jung-min dan Yoo Hae-jin di antara para pemeran. Dan sebagai pangeran mahkota Sado yang tragis dalam drama periode Lee Jonik Tahta bersama Song Kang-ho. Veteran menjadi salah satu film berpenghasilan tertinggi di Korea Selatan dan The Throne menjadi perwakilan Korea Selatan. Untuk Academy Award untuk film berbahasa asing terbaik, Ryo Seung-wan menggambarkan karakter Yoo di Veteran sebagai lebih seperti karakter James Cagney, dan memuji pandangan Yoo pada karakter pertamanya sebagai chaebol yang kejam. Dia lebih tertarik dan aktif dalam mengekspresikan karakter penjahat ini. Kami lebih suka saling melengkapi yang lain daripada yang satu membimbing yang lain. Dan, karakter Yoo Ah-in yang seperti anak laki-laki membuat karakter ini semakin istimewa. Jika Anda menonton film James Cagney, karakternya memiliki sisi kekanak-kanakan, Yoo Ah-in tidak memilikinya, jadi itulah yang membuatnya semakin menakutkan. Itu adalah sesuatu yang bahkan tidak bisa dibuat oleh Lee Marvin. Lee Jonik mengatakan dia memilih Yoo dan menulis karakter putra mahkota Sado untuk Yoo setelah menonton Bones. Ketika saya menonton Bones, saya sudah melihat hati Sado di Yoo Ah-in. Dia adalah seorang aktor dengan begitu banyak ketidakpuasan dan kecemasan, yang memiliki api internal yang tertahan di dalam, dan dia menunjukkan esensi orang berusia 20-an. Untuk perannya di Veteran dan The Throne, Yoo menerima penghargaan aktor terbaik di penghargaan film berpengaruh termasuk penghargaan Blue Dragon, penghargaan Asosiasi Reporter Film Korea,
penghargaan seni film Chunsa, dan penghargaan sinematografi emas. Pada tahun yang sama, ia dinobatkan sebagai aktor film tahun ini oleh Gallup Korea dan peringkat nomor 2 di Korea Power Celebrity 40 oleh Forbes. Yoo kemudian berperan dalam drama sejarah Six Flying Dragons, bersatu kembali dengan lawan main Fashion King, Shin Se-kyung. Drama ini menempati slot peringkat nomor 1 selama penayangannya. Penggambaran Yoo sebagai pangeran ambisius Taejong dari Joseon membuatnya memenangkan aktor terbaik dalam kategori TV di Baeksang Arts Award. Karena kesuksesannya di film dan televisi, media hiburan tahun 2015 menciptakan Ah-in Sidae, era Ah-in. Tahun berikutnya, Yoo memainkan bintang gelombang Korea dalam film ensemble Cast Like for Likes, komedi romantis pertamanya sejak debutnya. Ini juga merupakan film pertamanya yang disutradarai oleh seorang wanita. Yoo mengatakan tentang keinginannya untuk menggarap film tersebut, "Saya membahas topik feminisme dengan sutradara." Film ini menggambarkan persepsi stereotip wanita yang mengakar kuat dalam masyarakat Korea. Ketika seorang pria mengartikulasikan pendapatnya, dia dianggap keren dan percaya diri. Tetapi ketika seorang wanita melakukan hal yang sama, dia disebut terlalu keras kepala. Bagian ini langsung masuk ke hati saya. Atas kontribusinya dalam seni, Yoo menerima penghargaan Perdana Menteri di Penghargaan Budaya dan Seni Populer Korea ke-7 pada Oktober tahun 2016. Pada 2017, Yoo membintangi drama fantasi romansa Chicago Typewriter. Dia berperan ganda peran sebagai novelis terkenal masa kini dan pemimpin kelompok perlawanan selama pendudukan Jepang di Korea tahun 1930-an. Yoo pada pemutaran perdana Burning di Festival Film Cannes pada Mei tahun 2018. Pada tahun 2018, Yoo membintangi film Lee Chang-dong Pembakaran Berlawanan dengan Stephen Yeun, menggambarkan seorang pria muda yang murni dan sensitif, Jong-soo, yang mencoba memecahkan misteri seputar wanita yang dicintainya. Lee mengatakan alasan dia memilih Yoo Ah-in adalah salah satu aktor Korea paling terkenal di kelompok usia itu, dan dia dikenal pandai memberikan penampilan yang penuh emosi. Berbeda dengan itu, Jong-soo adalah orang yang pasif dan karakter pemalu yang tidak menunjukkan emosinya dan tidak bereaksi. Jadi saya pikir akan sangat menarik bagi aktor ini untuk memainkan peran ini. Lee kemudian memuji, tidak ada orang lain yang bisa menghuni karakter Jong-soo seperti dia. Yoo Ah-in tidak tergantikan untuk peran ini. Dia mampu menyampaikan nuansa dan kepekaan yang luar biasa. Pembakaran ditayangkan perdana di Festival Film Cannes, di mana Yoo berjalan di karpet merah. Film tersebut terpilih sebagai perwakilan Korea Selatan untuk film berbahasa asing terbaik di Academy Award ke-91, dan menjadi film Korea pertama yang masuk dalam daftar pendek 9 film terakhir Academy Award untuk film berbahasa asing terbaik. Penampilan Yoo diakui secara universal. Justin Chang dari Los Angeles Times berkata di NPR, sebagai pemeran utama pria yang tidak pandai bicara, Yoo Ah-in, dalam beberapa hal, memiliki tugas yang paling sulit. Tapi dia mencapai kedalaman perasaan yang hampir di bawah tanah. Jessica Kiang dari Daftar Putar menulis, Yoo Jong-soo adalah definisi dari air tenang yang mengalir dalam dan gelap dan menyembunyikan entah apa dalam jangkauan keruh mereka. Hanya penampilan yang meyakinkan tanpa celah yang dapat membuat final film yang menghancurkan namun ambivalen dan penuh teka-teki ini berhasil sebaik di sini. Pers Conran dari Screen Anarchy menulis, yang lebih mengesankan adalah Yoo Ah-in, yang paling terkenal di Barat karena berperan sebagai putra berlendir dari kepala perusahaan yang berperan sebagai penjahat di veteran Ryo Seung-wan. Tidak pernah lebih baik, Yoo mewujudkan rasa kebingungan yang akhirnya berubah menjadi ketakutan dalam penampilan yang tidak memungkinkan kita untuk membuat penilaian mudah tentang karakternya. Niat Jong-soo di sepanjang cerita mungkin tampak tidak bersalah, tetapi ditambah dengan referensi untuk pengebirian dan fisiknya yang pemalu, Yoo membuat petunjuk yang luar biasa menarik. Tim Grierson dari Screen Daily menulis, Ah-in Yoo luar biasa sebagai protagonis yang tidak efektif dan pendiam dari Burning. Dia wadah yang sempurna untuk risalah besar Lee tentang fakta abadi bahwa tidak ada dari kita yang benar-benar memahami siapapun atau apapun. Untuk perannya di Burning, The New York Times menampilkan Yoo dalam daftar aktor terbaik 2018, mereka menjadikannya satu-satunya orang Asia yang masuk daftar dan aktor Korea pertama yang melakukannya. Pada November tahun 2018, Yoo membintangi film Crisis The Fall, mengambil alih peran Yoon Jong-hak, yang bertaruh pada krisis setelah
meninggalkan perusahaan sekuritas dan meramalkan kebangkrutan nasional. Karakter ini memberikan kesan bahwa berbeda dari masa muda yang diwakili oleh Yo Ah-in sebelumnya. Seperti dalam, seseorang yang mewakili keinginan orang biasa, dan seseorang yang merangkul persimpangan generasi yang lebih tua dan lebih muda secara 3 dimensi. Yo berkata bahwa dia ingin menjadi media untuk memahami 2 generasi. Pada waktu yang sama, dan dia membintangi film tersebut dengan pemikiran tentang bagaimana menerima sistem yang sudah mapan, dan zaman apa yang sedang kita jalani saat ini. Dia juga mengatakan alasan dia berpartisipasi dalam film ini adalah karena film tersebut menangani cerita dengan pendekatan yang sopan, dan menarik bahwa karakter wanita menangani krisis besar negara dan mencoba menyelesaikannya. Sebagai tanggapan, lawan mainnya Kim Hye-soo menggambarkan Yo sebagai aktor yang memiliki pikiran sehat, dan berterima kasih atas keputusannya untuk tampil di film tersebut, mengatakan bahwa memahami pesan film dan membintangi film ini adalah pilihan yang memungkinkan. Karena dia adalah Yo Ah-in, Yo tampil di Forbes sebagai bintang yang perlu diperhatikan pada Januari tahun 2019. Dia selanjutnya menjadi pembawa acara, penulis bersama, dan produser bersama untuk 12 episode acara Bincang-Bincang. Khusus KBS 1 Do All Ah-in Going All Directions dengan filsuf Do All Kim Yong Ok, disiarkan dari tanggal 5 Januari hingga tanggal 23 Maret tahun 2019. Penampilan pertamanya sebagai pembawa acara Bincang-Bincang mendapat ulasan pers yang positif, mencatat. Dia adalah satu-satunya aktor yang pernah mencoba membuat platform komunikasi seperti itu, jujur mengekspresikan keyakinannya pada berbagai topik termasuk diskriminasi gender, bertemu langsung dengan penonton dengan keterus-terangan yang menyegarkan, dan metode komunikasi terbuka Yo Ah-in dan Do All membantu mempersempit kesenjangan generasi. Pada tanggal 3 April tahun 2019, Yo dan Do All diundang untuk berpartisipasi dalam peringatan 71 tahun pemberontakan Jeju di Pulau Jeju. Membacakan deklarasi perdamaian dan resolusi Jeju ke-71 di depan lebih dari 10.000 penonton. Yo mengatakan dalam pidatonya, "Saya malu tidak tahu banyak tentang Jeju. Saya tidak tahu harus menyebutnya apa, atau mengapa kita tidak seharusnya mengetahuinya. Setelah mengetahui tentang Jeju, saya menyadari bahwa itu adalah momen dalam sejarah. Kita semua tidak boleh lupa, dan bahwa kita harus terus membicarakan dan menjadikan masalah ini terkini. Dan, saya tidak dapat membayangkan bagaimana para pelaku dapat terus melanjutkan hidup mereka setelah apa yang mereka lakukan. Saya tidak akan pernah membayangkan bagaimana para korban dan keluarga yang berduka menanggung tahun-tahun duka. Dan bagaimana Pulau Jeju menanggung luka yang luar biasa ini di sejarahnya." Pada tahun 2020, Yo membintangi film thriller zombie sebagai Junwoo yang selamat, berdasarkan naskah asli penulis skenario Hollywood Matt Naylor. Film ini tayang perdana pada tanggal 24 Juni tahun 2020, dan menjadi film pertama yang melampaui 1 juta penonton sejak Februari tahun 2020 sebelum wabah COVID-19 di Korea Selatan. Pada September tahun 2020, menjadi film Korea pertama yang menduduki puncak tangga lagu Netflix Movies Worldwide. Pada akhir tahun 2020, ini menjadi salah satu judul terpopuler secara global di Netflix. Pada Oktober tahun 2020, Yo membintangi film indie beranggaran rendah Voice of Silence sebagai karakter mutisme tanpa satu baris pun sepanjang film, disutradarai dan ditulis oleh sutradara wanita baru Hong Hae-jong, berdasarkan naskahnya yang terpilih sebagai salah satu 12 proyek teratas di Venice Biennale College Cinema 2016-2017. Sutradara Hong Hae-jong berkata tentang casting, "Tidak mudah untuk menjalankan film kecil yang hampir tidak komersial, tetapi saya mengirim naskahnya ke agen Yo Ah-in dan saya terkejut bahwa dia merespons lebih cepat dari yang saya harapkan." Untuk perannya sebagai pekerja pembersih bisu Tai-in, berat badan Yo naik lebih dari 33 pon, 15 kg, dan mencukur rambutnya. Hong Hae-jong mengatakan bahwa karakter asli dalam naskah seharusnya adalah seorang pria muda yang ramping. Tetapi pada pertemuan pertama mereka, berat badan Yo sudah bertambah karena menurutnya itu akan sesuai dengan karakter yang banyak melakukan pekerjaan fisik. Dia ingat dia secara visual kewalahan dengan penampilannya, mengatakan, "Awalnya saya tidak mengenalinya. Setelah beberapa diskusi, dia setuju bahwa transformasi fisiknya akan bekerja dengan baik dengan Tai-in yang pendiam yang menggunakan bahasa tubuh untuk berkomunikasi. Kemudian,
Dia mengirimi Yo klip video gorila untuk studi karakternya. Dia berkata, "Saya memberinya video gorila karena saya lebih banyak mengatur perilaku Tai-in daripada deskripsi emosional." Hong mengatakan alasan dia memilih Yo. Yo Ah-in jelas memiliki citra kekanak-kanakan yang dibutuhkan Tai-in. Dia tidak hanya hebat dalam berakting, tetapi dia juga memiliki citra yang menciptakan ruang dan waktu di sekitar narasi. Terima kasih padanya. Voice of Silence dapat memiliki suasana fantasi yang lebih seperti lamunan, dan meskipun saya khawatir memiliki karakter tanpa garis, teksturnya yang khas memenuhi film, tidak meninggalkan kekosongan, meskipun tidak ada garis. Dia memujinya atas kontribusinya pada karakter tersebut, dengan mengatakan, interpretasi Yo Ah-in tentang karakter Tai-in adalah baru dan jelas di luar saran naskah. Melalui ide dan sarannya, saya memiliki pengalaman menemukan dan belajar tentang aspek Tai-in, karakter yang saya buat dalam skenario, yang sampai saat itu tidak saya ketahui. Pada akhirnya, Tai-in lahir dengan tampilan yang berbeda dari nuansa dalam tahap penulisan naskah. Penampilan Yo mendapat pujian kritis. Jenny Kermode dari Eye of Film menulis, dengan fokus yang lebih besar pada karakter daripada plot, film ini mendapat manfaat dari akting yang solid secara keseluruhan. Yo Ah-in, bagaimanapun, yang menonjol, membawa karakternya melalui alur yang luar biasa. Nicky Baukan dari Screen International menulis dalam ulasan Fantasia International Film Festivalnya, bekerja tanpa dialog. Yo Ah-in menolak godaan muda dari ekspresi fisik yang ekstrim. Sebagai gantinya, dia menerapkan pengekangan dalam gerakannya, menyampaikan kurangnya pilihan yang menghancurkan jiwa Tai-in dalam ekspresi hangdoknya. Matanya yang tertunduk, usahanya yang panik untuk menutupi noda darah di debu. Nick Allen dari Roger Ebert juga sama positifnya, mengatakan, Yo Ah-in dari Alive memberikan penampilan yang menarik dan bertubuh penuh. Jack Cameron menulis untuk The Film Magazine, Yo Ah-in, yang sangat hebat dalam Burning, sama kuatnya di sini, mengomunikasikan segalanya dengan nada tinggi. Bahasa tubuh ekspresif dan ekspresi wajahnya yang sengaja pasif. Suara napas dan dengkurannya sering menarik perhatian Anda lebih kuat daripada beberapa dialog tertulis. Untuk perannya dalam tagar Alive dan Voice of Silence, Yo dinobatkan sebagai Actor of the Year di penghargaan Cine 21 2020. Untuk penampilannya dalam Voice of Silence, ia memenangkan penghargaan aktor pemeran utama terbaik dan bintang populer di Blue Dragon Film Award ke-41, dan menjadi aktor kedua yang memenangkan penghargaan aktor terbaik 2 kali sebelum usia 40 tahun. Setelah Sol Kyung-gu, dalam kategori film di penghargaan seni Baeksang ke-57, penghargaan Cheval Noir untuk aktor terbaik di Festival Film Internasional Fantasia ke-25, dan penghargaan aktor terbaik di penghargaan film Buil ke-30. Dan penghargaan film Asia ke-15 masing-masing pada tahun 2021 untuk penampilannya di Voice of Silence. Peran Yo selanjutnya adalah pemimpin sekte Jung Jin-soo dalam serial Netflix Yeon Sang-ho, Hellbound, yang dirilis pada November tahun 2021. Serial ini tayang perdana di Festival Film Internasional Toronto 2021 dalam program Primetime OF Serial TV pada bulan September tahun 2021. Dan menjadi drama Korea pertama yang hadir di festival tersebut. Itu juga diputar di Busan International Film Festival ke-26 di bagian on-screen yang baru dibuat, dan di BFI London Film Festival ke-65 di bagian thrill pada Oktober tahun 2021. Hellbound menjadi serial Korea pertama yang menduduki puncak tangga lagu Netflix TV Sauce Worldwide dalam sehari setelah penayangannya rilis, dan menduduki puncak tangga lagu mingguan resmi Netflix untuk program TV non-Inggris. Yo mendapat pengakuan dari para kritikus dan pemirsa untuk penampilannya. Meskipun dia antagonis, Nick Allen menulis untuk Roger Ebert, Yo Ah-in sangat bagus dalam peran ini yang membuatnya menyampaikan kata-kata samar tentang keyakinan dengan kematian tertentu di matanya. Andrew Murray dari The Upcoming menulis, Ah-in lah yang mencuri perhatian sebagai pemimpin kultus bersuara lembut Jung Jin-soo. Dengan piawai berjalan di garis antara mengancam dan memesona, sosok karismatik ini memiliki segala yang dibutuhkan untuk menjadi antagonis yang berkesan. Brian Tallerico dari Daftar Putar juga sama positifnya, dan menulis, Yo Ah-in, juga di Netflix Hit, adalah aktor muda yang sangat menarik, yang benar-benar memahami apa yang seharusnya tentang Hellbound. Sehingga acaranya menderita ketika dia meninggalkannya. Zosha Milman dari Polygon menulis,
Yo Ah-in adalah casting yang sangat menginspirasi, membiarkan ketuanya sama berbudi luhurnya dengan dia yang licik. Tak tergoyahkan dalam fanatismenya yang rendah. Di pundaknya para pemain lainnya dapat membangun peran mereka masing-masing, tanpa pernah merasa hanya tertarik. Hizir Junaini dari NME menulis, sikapnya yang pendiam menunjukkan intensitas yang meresahkan. Penampilan Yo Ah-in sebagai penjahat penting acara itu sangat menarik. Pada tahun 2022, Yo memerankan pemimpin Sang Ye-dong Supreme Team dalam film komedi kejahatan Netflix Seoul Vibe dengan Kim Sung Hyun, Jung Won In dan Moon So-ri di antara para pemerannya. Terlepas dari ulasan film yang beragam, penampilan Yo mendapat pujian kritis. Divya Maladi dari Digital Mafia Talkies menulis, Yo Ah-in sebagai Dong-wook membawa tingkat kepercayaan yang tinggi pada karakternya, dengan keberanian buta yang diimbangi dengan sifat kalkulatif yang cerdas. Ramit Chatterjee menulis untuk High On Films, Yo Ah-in tidak diragukan lagi adalah bintangnya di sini, dan dia membawakan sebagian besar kembang api. Yo selanjutnya akan beradu peran dengan Lee Byung-hun, memerankan pemain Go profesional Korea Selatan Lee Chang-ho di The Match. Film ini dijadwalkan akan dirilis di Netflix pada tahun 2023. Dia juga akan berperan sebagai pria pengangguran dengan kekuatan super dalam film fantasi Kang Hyeong Chol Hai 5. Bersama Ramiran, dan membintangi drama apokaliptik Netflix Goodbye Earth, sebuah karya berdasarkan novel The Fall of the End oleh Kotaro Isaka, disutradarai oleh Kim Jin-min. Yo adalah perwakilan, kurator, dan direktur kreatif studio Chonchurete, sebuah kolektif kreatif yang didirikan pada tahun 2014 oleh sekelompok seniman kelahiran tahun 1980-an. Yo dan teman-temannya mendirikan studio Chonchurete dengan misi membangun sistem pendukung yang sehat untuk generasi kreatif masa depan. Grup ini terlibat dalam berbagai proyek kreatif termasuk merencanakan pameran dan iklan, desain grafis, desain produk, dan kolaborasi seni. Terletak di townhouse tua yang telah direnovasi di Hanamdong, atelier grup ini berfungsi sebagai kompleks budaya dan memiliki galeri, kafe, dan toko. Ruang ini menyelenggarakan pameran dan acara bulanan gratis yang memperkenalkan karya seniman lokal dan internasional yang baru muncul. Melalui pameran studio Chonchurete, Yo menunjukkan dukungannya untuk komunitas LGBT, feminis liberal, Yayasan Leukemia Anak Korea, dan kelompok minoritas lainnya. Selain bazar amal tahunan studio beton untuk anak-anak, galeri seni mengadakan acara baru setiap bulan untuk berbagai kelompok. Pada 2017, studio Chonchurete berkolaborasi dengan Diesel untuk kampanye global Make Love Not Walls di Seoul. Galeri ini juga mengadakan pameran dan diskusi buku feminis dan acara bacaan drama Ratu Drak. Pada tahun 2018, studio Chonchurete membuat film dokumenter pendek The Interview for Diesel's Head Couture Global Campaign untuk menentang cyberbullying. Semua hasil penjualan merek disumbangkan ke program anti-intimidasi. Pada tahun yang sama, galeri berkolaborasi dengan majalah We Korea untuk kampanye kesadaran kanker payudara. Hasil penjualan barang tersebut disumbangkan ke Yayasan Kanker Payudara Korea. Tahun berikutnya, studio Chonchurete ikut memproduseri 12 episode acara bincang-bincang khusus KBS 1 Do Olah in Going All Directions memperingati 100 tahun gerakan pertama Maret. Seniman internasional yang pernah menggelar pameran tunggalnya di studio Chonchurete adalah Daniel Caesar, Jin Julin, Joan Cornella, dan Eric Joyner. Sejak 2016, studio Chonchurete juga telah bekerja sama dengan DJ Peggy Gou. Hingga tahun 2019, studio Chonchurete telah mengadakan 16 pameran tunggal, 18 pameran kolaboratif, 2 pameran undangan khusus, dan proyek kolaborasi seni dengan The National Museum of Modern and Contemporary Art, Diesel, Budweiser, Absolut Vodka, Dunkin Donuts, Chen City Energy, dan lainnya. Pada 2013, Yo berdonasi untuk kampanye bertajuk I Am Against the Unfair Food Trade of Children melalui The Beautiful Foundation. Dia telah membantu The Beautiful Foundation menambahkan 22% ketujuan penggalangan dana, sehingga hanya 1% yang mencapai 350 juta won. Yayasan menerbitkan suratnya yang mendorong partisipasi, dan segera setelah itu, penggalangan dana melampaui tujuannya.
Pada tahun 2014, Yo meluncurkan lini pakaian lokal bernama New Kids Nohan untuk membuat desain t-shirt bertema Hangul. Dia kemudian menyumbangkan keuntungan senilai 100 juta won yang dihasilkan melalui clothing line. Membuka New Kids Yo Ah In Charity Fund pada tahun 2015. Dana tersebut akan digunakan untuk memberikan bantuan biaya kuliah dan biaya pendidikan bagi siswa yang kuliah sambil tinggal di atau setelah pensiun dari pusat perawatan perumahan. Pada tanggal 18 April tahun 2014, Yo diam-diam bergabung dengan upaya bantuan Ferry Sewol setelah tragedi tenggelamnya MV Sewol, dan diam-diam mengirimkan perbekalan kepada anggota keluarga penumpang yang hilang di Jindo. Sejak 2015 Yo dan galeri seninya Studio Chonchurete mengadakan bazar amal tahunan untuk merayakan Hari Anak dan menyumbangkan semua hasil dari bazar ke Korea Chilhot Leukemia Foundation. Pada tahun 2016, ia menyumbangkan tiket museum senilai 40 juta won untuk anak-anak kurang mampu. Yo adalah aktor Asia pertama yang menjadi model global Diesel. Pada bulan September tahun 2018, Yo bergabung dengan kampanye global Head Couture Diesel untuk menentang cyberbullying. Yo dan grup artisnya Studio Chonchurete merilis film dokumenter pendek The Interview untuk kampanye tersebut pada tanggal 20 September tahun 2018. The Interview berbentuk dokumenter palsu yang jarang terlihat dalam genre film fashion. Yo mengambil kemudi sebagai direktur kreatif dan karakter utama itu sendiri. Hasil dari penjualan potongan merek akan disumbangkan untuk mendukung program anti-intimidasi. Yo telah menjadi pendukung kampanye kesadaran kanker payudara sejak 2012 melalui kegiatan kampanye tahunan Amore Pacific Group dan We Korea Magazine, seperti kampanye Pink Ribbon Love Marathon dan Love Your Way. Pada Januari tahun 2017, bersama dengan pematung terkenal Oh Sang-won, Yo bekerja sama untuk membuat patung kubisme berukuran payudara, melambangkan kampanye kesadaran kanker payudara, Love Your Way. Pada tanggal 26 Oktober tahun 2018, Yo dan grup artisnya Studio Chonchurete berkolaborasi dengan We Korea dalam kampanye tahunan, Love Your Way, ke-13 dengan merancang satu set kaos khusus, dan mengangkat tema wanita dan kecantikan untuk pameran foto bertajuk, Cintai We Anda. Hasil dari pameran disumbangkan ke Yayasan Kanker Payudara Korea. Dianggap sebagai salah satu aktor Korea yang paling blak-blakan dan bermuatan sosial politik. Di generasinya, Yo menarik perhatian media pada akhir 2012 ketika dia men-tweet kritik keras terhadap penarikan Ahn Chol-soo dari pemilihan presiden. Dia juga mengkritik peraturan usia konser Lady Gaga di Seoul yang pertama kali dijual sebagai PG-13. Tetapi kemudian diubah menjadi PG-18. Pada tanggal 19 November tahun 2016, Yo ikut serta dalam rapat umum massa terbesar yang menyerukan pengunduran diri Presiden Park Geun-hye. Yo mengidentifikasi dirinya sebagai seorang feminis. Pada Februari tahun 2016, pernyataan Yo tentang sutradara film wanita saat mempromosikan filmnya Like for Likes menarik perhatian media. Yo berkata, "Aku ingin bekerja dengan sutradara film wanita." Ketika orang berbicara tentang sutradara wanita, mereka selalu menempatkan wanita di depan sutradara, meskipun mereka tidak menempatkan pria. Untuk sutradara pria, ini bisa berarti bahwa wanita itu istimewa. Tetapi pada kenyataannya wanita sering kalah dalam masyarakat karena jenis kelamin mereka. Saya ingin memberikan bobot kepada mereka dan saya juga ingin bekerja dengan mereka. Yo juga membuat komentar feminis tentang film tersebut. Film ini menggambarkan persepsi stereotip wanita yang mengakar dalam masyarakat Korea. Ketika seorang pria mengartikulasikan pendapatnya, dia dianggap memiliki kepercayaan diri dan keren. Tetapi ketika seorang wanita melakukannya sama dia disebut sangat keras kepala. Bagian ini langsung masuk ke hatiku. Pada Februari tahun 2017, Yo menyatakan, "Saya juga seorang feminis. Karena kita semua menginginkan kesetaraan. Jadi, siapapun yang menginginkan dunia di mana dia tidak terpinggirkan, dianiaya, atau disakiti karena atributnya sendiri, sebenarnya adalah seorang feminis." Dengan pilihan, pada akhir 2017, Yo men-tweet kritik keras terhadap komunitas feminis radikal Megalia.
yang mengakibatkan tuduhan bahwa dia telah membuat ekspresi agresif dari pria Korea yang berpikiran patriarkal. Yo membantah tudingan itu. Pada Maret tahun 2018, dia memposting klip pendek, "Diam," tanpa teks tentang beberapa orang diikat dan dibakar sampai mati sementara orang-orang di sekitar mereka hanya menonton. Netizen dengan cepat berasumsi bahwa video tersebut menunjuk ke arah gerakan Me Too di Korea Selatan sebagai perburuan penyihir. Dalam wawancara BBC, Mei tahun 2018, Yo berkata, "Feminisme adalah gerakan hak asasi manusia terpenting saat ini. Dan ada struktur, laki-laki, pembeda perempuan, versus perempuan, korban. Kita harus hidup berdampingan di dunia ini. Dan saya percaya bahwa cara melakukannya harus didiskusikan dengan cara yang tidak terlalu agresif, lebih damai." Dalam talk show Do All Ah in Going All Directions, Januari tahun 2019, pemikiran Yo tentang perang gender yang terjadi di Korea Selatan dan dukungannya terhadap kaum minoritas telah menarik perhatian media. Suara rasional kaum lemah dan kaum minoritas tidak pernah diterima banyak oleh mereka yang memiliki kekuasaan atau kepentingan pribadi. Mempertimbangkan apa yang menyebabkan munculnya suara-suara agresif dan bahkan kekerasan, saya pikir itu karena masyarakat kita belum menerima tuntutan yang masuk akal, jujur, dan tulus. Namun, jika kita menjauh dari yang irasional suara kekerasan, saya pikir kita memiliki kesempatan untuk mengubah masyarakat. Yo telah muncul dalam kampanye iklan untuk merek internasional, seperti McCafe, Diadora, Diesel, Cartier, Absolut Vodka, Calvin Klein, Burberry, Birkenstock, Burger King, dan Puma. Dia adalah aktor Asia pertama yang menjadi model global Diesel, dan aktor Korea pertama yang menjadi duta merek Korea untuk Cartier. Yo juga merupakan selebritas Korea dan satu-satunya Asia pertama yang terpilih sebagai duta global. Untuk kampanye I Speak My Truth, Calvin Klein 2019, dan dipilih oleh Riccardo Tisci untuk menjadi satu-satunya duta global pria Burberry sejak 2019. Pada 2020, ia bergabung kampanye kepribadian global Birkenstock bersama dengan Grace Coddington. Tahun berikutnya, dia berkontribusi pada kampanye Nol Kelaparan, Balenciaga dan program pangan dunia tahun 2021 dengan menyumbangkan semua biaya pemodelannya dari koleksi musim semi WFP 2021 Balenciaga ke kampanye tersebut. Pada November tahun 2022, Yo dipilih oleh Geki Korea sebagai salah satu Man of the Year. Pada tanggal 8 Februari tahun 2023, Yo diinterogasi oleh polisi untuk propofol dan akan membagikan lebih banyak detail dan berjanji untuk bekerja sama dengan semua penyelidikan. Dikonfirmasi oleh agensinya UAA, polisi melakukan penggeledahan dan penyitaan di berbagai kantor dokter dan klinik di distrik Gangnam dan Yongsan, Seoul yang diduga telah memberikan propofol secara ilegal kepada Yo sejak awal 2021. Belakangan, polisi melarang Yo meninggalkan negara itu. Pada tanggal 10 Februari polisi secara resmi mengumumkan bahwa sampel urin Yo dinyatakan positif ganja dan negatif propofol. Hasil tes rambutnya belum keluar dan diharapkan keluar dalam waktu sekitar 10 hari. Saat klaim polisi menarik perhatian publik, pengiklan dengan cepat menarik iklan mereka yang menampilkan Yo, yang menurut Korea's Daily, termasuk merek internasional populer seperti perusahaan farmasi dan merek fashion China. Karena skandal narkoba Yo baru-baru ini, hal ini juga berdampak pada filmnya yang akan datang, antara lain film Netflix The Meg, yang rencananya akan dirilis pada paruh pertama tahun ini. Hai, 5 yang sedang dalam pasca produksi setelah syuting selesai, dan Goodbye Earth yang dijadwalkan akan dirilis pada paruh kedua. Yo memiliki 2 kakak perempuan. Selain mengelola galeri seni studio Chonchurete di Hanamdong, Yo pernah menjadi investor dan mitra bisnis TMI, Too Much Information, makanan gorengan sehat Korea dengan restoran berorientasi jamur di Itaewon, Seoul dari tahun 2015 hingga 2017. Yo dulunya juga penulis lepas. Dia pernah menjadi pemimpin redaksi majalah mode Tom Greyhound Tom Pepper dari 2014 hingga 2016. Dan telah menyumbangkan beberapa kolom untuk majalah seperti InStyle Korea.
dan Moviewek, majalah asosiasi penyair Seoul, puisi bulanan, memuji tulisannya sebagai nafas diri yang indah, jernih, dan bersih yang berbeda dari kehidupan glamor seorang aktor. Tulisan-tulisannya diperhatikan oleh penerbit dan penulis profesional juga. Di waktu luangnya, Yo suka memasak untuk kenalannya. Pada 2017, Yo mengungkapkan bahwa dia menderita tumor tulang, dan karenanya menunda wajib militernya. Perwakilan Yo menyatakan bahwa gejalanya jinak, yang berarti tumor non-kanker akan memiliki efek minimal pada kehidupan sehari-harinya dan tidak berisiko menyebar. Pada tanggal 27 Juni tahun 2017, perwakilan Yo mengumumkan bahwa dia telah dibebaskan dari wajib militer setelah gagal 5 kali pemeriksaan medis.